Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Zaman muskilah. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari ustaz, kita bakal susah dan tersesat. Hidup jadi tidak nyaman, hidup jadi tidak tenang. Tapi kalau kita dekat dengan asatis, dengan ulama, apalagi yang memang mereka itu kita lihat mengikuti jejak Rasulullah, maka insya Allah kita akan dapatkan ketenangan, kenyamanan di saat orang lain kebingungan dan kesusahan. Sedikit kita bahas masalah yang sekarang masih dihebohkan di luar, tapi di sini alhamdulillah tidak puluh lagi di Palembang. Mudah-mudahan dak nian sama sekali dia hilang. Masalah fitnah corona ini. Ya, corona ini penyakit yang kalau menurut saya lah dak kati lagi di Palembang terutama. Mungkin di mana-mana dak kati. Cuma masih kena fitnahnya. Fitnah corona. Ya. Keburukan-keburukan, fitnah-fitnah yang muncul sebab corona ini. Dia mungkin sudah tak kati lagi. Orang dengan teori yang atau macam-macam teori, dokter dengan seluruh teorinya, pemerintah dengan teori. Wallah alam, niat mereka, pertujuan mereka tidak tahu kita. Yang jelas kita bicara tentang fakta. Kamu tiap malam Jumat duduk macam ini kan? Yang duduk di majlis ustaz juga masya Allah, duduk rapat, solat rapat, bersalaman itu gawe kita. Kalau ada lokak makan senampan bertiga berempat, laju. Kita duduk macam ini, duduk di majlis macam ini, solat rapat, ya, di masjid-masjid kita yang masjid aman, tenang, nyaman, yang normal. Kalau yang masjid tenang itu tidak normal itu. Mungkin maaf pengurusnya juga masih belum normal, hidupnya tidak normal, jelas. Nah dia ada yang bikin istilah new normal, normal, belum normal. Nah kita sudah normal kan, alhamdulillah. Sudah normal. Bukan baru seminggu, bukan baru 10 hari kita duduk macam ini. Bukan 40 hari, 4 bulan sudah kita duduk macam ini. Duduk rapat, semayang rapat, bersalaman biasa baik kita. Alhamdulillah tak kata dengar ada kena kasus corona. Selamat galau, sehat galau, bahkan yang ketakutan itu justru kena. Ya, kamu nih kalau jujur yang bermasker ini, anak pastikan bukan karena takut corona, tapi takut kena denda. Benar kan? Wallah, termasuk mereka itu juga sebenarnya. Karena mereka ini dipiksa, disuruh pocoknya, suruh pocoknya lagi. Kalau dia tidak nyalankan, dia dimarahin pocoknya. Dia takut hilang jabatan, hilang kedudukan. Jadi dia maksa kita. Mana ada yang pakai masker macam kita nih? Termasuk ustaz pakai masker hari ini. Jujur, bukan takut corona, takut ketemu petugas tengah jalan. Pipit ini mintanya 500.000, mending sedekah kita. 500.000 lumayan pak, hilang. Jadi kita sudah aman, sudah tenang, sudah nyaman. Kalau dong yang kasar kusuk nak macam kita, nak nganggu kita, ayo duduk sama kami sini, nyelup sama kami, berenang sama kami di lautan ini. Kalau kamu timbul kaget terberak, kena corona, salah ke kami. Tapi kalau memang kami yang kena gara-gara kamu masuk, kau yang nyala ke, gara-gara kamu berarti. Kenapa? Bukti kita hidup dengan fakta. Bukan sehari, bukan 10 hari, 3-4 bulan sudah hidup macam ini. Alhamdulillah, sehat walafiat. Batuk-batuk dikit biasa, baik, tidak langsung ngatur ke corona. Kalau orang sana langsung periksa, disuap, dia apa, dari dulu suap itu udah bagus. Suap itu udah bagus, disuap. Ya dicari namanya, penyakit itu dicari sama mereka. Kita tidak cari, hanya belari. Pasar Kuto, pasar Babang, pasar 7-10, berjubel, beduk. Wah, masya Allah, mana ada cerita corona? Ya, yang ada orang kehilangan duit paling. Tak ada yang takut kena corona, berempet-empetan dari dulu sampai sekarang. Kalau empet-empetan di pasar, apa yang takut orang? Bukan corona, dompet hilang. Nah, kalau uang-uang itu pakai masker, pakai topeng plastik itu pula, masih kena tu lagi. Nah kita dibuatnya susah sekarang. Masuk tempat harus cuci tangan. Kita kan biasa salaman tangan basah, makruh hukumnya. Bisa menghilangkan hafalan kita. Nah, ini. Jadi kalau tidak darurat, tidak usah lah salaman, tidak usah lah cuci tangan, tidak apa-apa sebenarnya. Kita yakin kita ini sehat galau. Ya. Jadi balik cerita solat tadi. Solat dah kata ceritanya berenggang. Solat apa? Dari zaman dulu Nabi ngomong, tagarabu istawu wa'tadilu, rapatkan, luruskan. Nah sekarang luruskan, sop, jaga jarak, kata dia. Nah Ustaz bingung. Ada orang turun dari mobil,
Mobil Innova wong 8. Berarti empet-empet dah, empet-empet tahan. Turun masuk masjid semayang jago jaga. Aneh dah. Itulah tak normal tadi. Tidak normal. Nah, solat mak manusia kalau solat kami pakai masker. Masuk masjid kalau tak pakai masker, usai ruang. Subhanallah. Balik zaman jahiliyah dulu. Kenyataan ini, masjid-masjid sebagian tu masih tak normal tadi. Kalau petugasnya, pengurus masjid tak normal. Jadi kalau dong nak masuk masjid dan masih pakai masker, dia usainya. Tak normal orang itu. Kalau orang masuk masjid tak punya wuduk, bolehlah dikatakan, oi kau punya wuduk, tak punya wuduk. Mentul, ambil wuduk dulu. Ini orang tak pakai masker. Sampai semayang nak muka masker, takut. Giliran makan, muka masker. Giliran ngokok, muka masker. Semayang pakai masker dia. Giliran makan, muka masker. Muka masker dia makan. Giliran ngokok, muka masker. Semayang pakai masker. Walaupun semayang pakai masker, boleh-boleh baik. Tidak ada menjadikan solat itu batal atau tidak sah. Tapi kenapa kau pakai masker itu? Solat ngadap Allah. Lah sudah berjarak pakai masker pula. Ya Allah. Inilah wong-wong yang tak normal. Kalau yang normal ni masuk langgar-langgar habaib ini. Langgar-langgar kita, kampung-kampung kita normal kalau sudah. Walaupun tak bertitel. Bapak itu tukang beca, tukang kulit, tukang pakai SD tak lulus, lebih pintar dari orang bertitel. Yang sampai sekarang belum normal itu. Jadi nak semayang berenggang tak usahlah. Berapat. Karena renggang itu makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan tak dapat fadilah berjamaah. Tak kamu tak dapat fadilah berjamaah. Na'udzubillah. Nabi ngomong kalau salat berenggang jangan ke setengah semester. Sejengkal baik, renggang, iblis masuk ganggu kita. Ini serenggangan ni semeter setengah. Kau bukan lagi rapat kita. Nah. Jadi itulah ngomong yang tak normal, jangan dipelok ya kawan. Ya kita normal. Kalau ada ngomong, wah doktor lah dia pun melok kami sini. Duduk di majlis kami. Rasakan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan yang kami dapatkan sudah 3-4 bulan ini sampai detik ini. Jangan kamu nak ganggu kami. Ya, jangan nak kamu rusak kenikmatan, ketenangan kami. Kamu yang ketakutan, jangan ngajak orang ketakutan. Jadi hakata, ya, kalau solat pakai masker boleh-boleh baik, tapi tak usahlah. Ya, semayang buka sekarang begitu tak ada pakai masker kan. Kenapa nak macam budak? Nak macam budak. Nabi ngomong tabassam li ahli ka sedekah. Kau senyum sama kawan kau sedekah. Kalau kita pakai masker, kita tahu tak senyum? Tak tahu, kecuali kalau kamu pakai masker yang bergambar itu senyum terus. Ya. Senyum sunnah Rasulullah. Gara-gara masker tak tahu gitu. Ya, tanyalah bapak-bapak yang tugas itu. Dia nyalankan tugas itu bukan karena takut corona sebenarnya. Kamu tugas yang pocok gitu. Ya, paksa juga pakai masker. Tang masker lah nak dia ubah pula. Masker ini tak boleh, masker itu boleh. Nah, subhanallah. Semayang tak pakai sejadah, semayang pakai sejadah. Semayang tu pakai sejadah. Kesian yang infakkan mewakafkan sejadah itu 3 bulan nganggur digolong. Nah, ini juga orang tak normal. Ya, orang tak normal. Saya pernah masuk satu masjid. Masjid itu Masya Allah panjangnya mungkin 30 meter kan. Sok masjidnya. Jadi dia ngolong sejadah. Setiap orang masuk harus bawa sejadah dewek-dewek. Orang masuk masjid itu menuju shop depan itu berjalan kaki dan mijak sejadah. Tidak mijak sejadah. Berarti kalau ada corona sebal tidak. Pas semayang dia bentang sejadah dia punya sejadah dia. Habis semayang lepasnya jalan lagi ke lantai. Normal lah itu kan? Tidak normal. Orang bawa sejadah dari rumah, apa yang dipastikan sejadah yang suci? Tak bisa. Bersih, tak tahu. Kena virus boleh jadi. Sedangkan masjid itu tahu benar kalau sejadah pemilik yang punya masjid, pengurusnya pasti tahu ini kotor atau bersih, najis atau tidak. Sedangkan orang lain yang bawa dari rumah kita tak tahu. Nah ini memang akal tak normal. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Palembang ini ya Rabb, bulan Maulid ini tidak ada satu keburukan terjadi. Mudah-mudahan semua aparat itu, baik polisi, tentaranya, pemerintahnya di Palembang, di Sumsel ini melok duduk hadir Maulid sama kita. Ya, ikut memancing rahmat Allah, menolak balak corona dengan baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan kita bubar gara-gara takut corona sudah tak katik lagi. Ya tinggal fitnahnya ini baik. Kalau dipelokkan sampai nak 10 tahun pun tak bakal selesai corona ini. Ya, sudah banyak sekali fitnah-fitnahnya. Bukan kita untuk membuka fitnah ini, cuma sudah jadi rahasia umum.
Berapa banyak urusan kematian yang tidak corona dikatakan corona, wong yang masuk kubur bahwa dikatakan ternyata negatif, wong yang mati dibunuh, kejadian baru bulan inilah. Karena dia mati dalam keadaan mabuk, katanya nggak ngurusnya, akhirnya dianggap corona, dia duit keluarganya. Dia urus, masuk corona kan dosa. Keluarganya dapat duit malah, tadinya bingung nggak duit untuk dia. Inilah keburukan fitnah yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, yakinkan ikhwan kita selamat, kita sehat. Justru dengan kumpul seperti ini kita dapat kesehatan zahiran wa batinan, ketenangan, kenyamanan, kenikmatan ibadah kita rasakan. Ya Rabb, jangan sampai ada orang-orang yang jahat mengganggu ketenteraman, kenyamanan, kenikmatan ibadah kita seperti yang pernah kita alami 4-5 bulan yang lalu. Yang tidak pacak, Jumatan tidak boleh dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Yakinkan wahai pemerintah, wahai aparat, kita sudah aman, sudah nyaman, sudah tenang, sudah tentram. Jangan sampai kita balik mundur lagi. Hidup jadi tak normal. Sekarang sudah normal. Orangnya rezeki sudah pacak senyum, sudah dapat kesenangan, kenikmatan. Jangan diduduk lagi di rumah. Cukuplah anak kita sekarang terpening kita ngajari budak sekolah daring. Ya, emaknya jadi guru. Lah sepanjang cerita. Ya, mudah-mudahan fitnah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit tambahan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekedar untuk meyakinkan ya, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan syariat ya. Bukan kita tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang-orang tersebut, tapi kita ini sudah yakin, benar-benar yakin kita sudah aman, nyaman, tentram, ibadah nikmat, bukan uji coba lagi. Sudah 3-4 bulan kita jalani seperti ini, sehat walafiat ya, apalagi bulan Maulud kage tamam, lebih berkah lagi insya Allah. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Allahumma sallim alaih. Mudah-mudahan Habibana Syukri sehat walafiat dan umur, luas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan para alim ulama juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, diberi kemenangan, kesuksesan, kesehatan walafiat dan ibadah. Dan semua kita yang hadir ini mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita. Amin. Yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya dan nikah insyaallah. Yang punya hajat-hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum sunat disunat insyaallah ya. Amin. Salat Jumat tetap di hari Jumat, jangan pernah di hari Sabtu ya. Belum besok salat Jumat jaturin hidangan boleh mulai keluaran, kita muat halaqah 4 orang ya, kurang lebih. Nak lebih boleh, nak kurang juga tidak apa-apa, tapi bagusnya 4 orang sunnahnya saja ya. Jangan jaga jarak. Jangan jaga jarak. Dompetnya jadi insyaallah ada yang Sallallahu Nabi sama batin. Besok jatuhin pengajian kalau nak sama Usman ada besok malam di Masjid Al-Fatul Akbar di Pangkat flyover itu sampai ke arah Perak turun terus masjid. Turun itu kepada Islam. Salawatan.